Mengawali rapat paripurna hari ini, izinkan saya mengajak untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, di mana kita diberi kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama untuk mengikuti rapat paripurna pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian, khususnya Saudara Wakil Bupati Banyuwangi yang bersama-sama berkomitmen untuk terselenggaranya rapat paripurna pada hari ini. Tentu untuk masa depan rakyat Banyuwangi lebih baik. Apakah bisa diteruskan? Kok bicara sendiri? Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana surat undangan acara paripurna pada hari ini adalah yang pertama, rapat paripurna penyampaian pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang kedua, rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita mulai rapat paripurna hari ini. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu tanggal 20 Agustus tepat pukul 10.36 WIB, rapat paripurna secara resmi kami mulai dan bersifat terbuka. Untuk agenda yang pertama, marilah kita ikuti dan dengarkan penyampaian pendapat Bupati atas diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Untuk itu yang terhormat, Saudara Wakil Bupati Banyuwangi dipersilakan. Sebelum kami sampaikan pendapat Bupati Banyuwangi atas diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf sedianya Bupati hadir secara pribadi, tetapi beliaunya hari ini perjalanan dari Jakarta menuju ke Kabupaten Banyuwangi sehingga diwakilkan kepada kami sebagai Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan rahayu. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa, Pak Camat, seluruh Kabupaten Banyuwangi, rekan-rekan media cetak maupun elektronik, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian pendapat Bupati ini, izinkan saya mengajak dan menyertai saudara sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha dan kerja keras pimpinan, anggota dan seluruh alat kelengkapan Dewan hingga rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dapat disusun secara cermat dan sistematis sehingga akan memudahkan pembahasan selanjutnya bersama eksekutif. Para hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pihak eksekutif sependapat dengan materi muatan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan inisiatif Dewan. Namun demikian, izinkan kami memberikan beberapa masukan guna menyempurnakan materi muatan agar rancangan peraturan daerah ini lebih komprehensif sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selanjutnya, secara lengkap dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dalam konsideran mengingat eksekutif mengusulkan perlunya dilakukan penyesuaian nomenklatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Mengingat saat ini Undang-Undang dimaksud telah mengalami 3 kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. 2. Eksekutif mengusulkan penggunaan singkatan dan atau akronim dalam penentuan umum perlu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf C.1 angka 98 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, yaitu penggunaan singkatan dirumuskan dengan frasa yang selalunya disingkat, sedangkan penggunaan akronim dirumuskan dengan frasa yang sudah disebut dengan titik tandanya. 3. Dalam ketentuan huruf C.1 angka 98, huruf C lampiran Romawi 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 disebutkan bahwa ketentuan umum berisi hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif mengusulkan agar materi muatan yang mengatur tentang asas dan tujuan tidak dimunculkan dalam pasal tersendiri, melainkan dimasukkan sebagai bagian dari pasal 1. 4. Terhadap perubahan penomoran pasal sebagaimana dimaksud pada angka 3, eksekutif mengusulkan agar urutan pasal serta pasal yang memuat menunjukkan pasal dicek kembali untuk menghindari ketidaksosialan penomoran pasal. 5. Agar terdapat konsistensi antara ketentuan yang terdapat dalam ruang lingkup dan bagian tubuh, eksekutif mengusulkan untuk menambah 1 bab baru yang mengatur mengenai peran serta masyarakat. 6. Guna kepastian hukum, eksekutif mengusulkan agar pasal 11 dibuat menjadi 2 ayat, yakni ayat 1 yang berisi persyaratan pekerja migran daerah yang akan bekerja ke luar negeri, sedangkan ayat 2-nya berisi ketentuan mengenai klasifikasi pekerja migran yang wajib terdaftar di dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 7. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, ditegaskan bahwa ketentuan pidana dapat dimuat dalam peraturan daerah kabupaten. Oleh karena itu, eksekutif memandang perlunya pengaturan sanksi pidana dalam rancangan peraturan daerah sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih tegas dengan tetap memperhatikan prinsip pemidanaan sebagai ultimum remedium. 8. Hal-hal penting lainnya yang bersifat teknis dan atau redaksional akan kami sampaikan pada saat pembahasan bersama Pansus DPRD. Para hadirin yang terhormat, demikian penyampaian pendapat Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberi gambaran dalam pembahasan rancangan peraturan daerah nantinya, serta apa yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi.